Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Rizky Ramadona, SPD MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengantar statistika matematika. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Halo semua, saya Ristia Hairanisa Putri dengan NIM 19038420202. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang peubah acak diskrit, dan fungsi peluang atau PDF. Oke, pantengin terus ya. Selamat pagi semuanya, saya Mesaroh dengan NIM 19038420237. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri kedua. Adapun yang saya bahas yaitu tentang contoh soal fungsi peluang atau probability density fungsional yang biasanya kita sebut dengan PDM. Saya Dinita Mubianti dengan NIM 19038422016. Di sini saya sebagai pemateri ketiga membahas tentang fungsi distribusi beserta. Baik, kita masuk ke pemateri pertama yaitu Distia Hairanisa Putri. Sebelum kita berfokus ke peubah acak bagian diskrit, kita ingat kembali konsep dari peubah acak atau random variable. Peubah acak ini disimbolkan dengan huruf besar, misalnya X besar, Y besar, atau Z besar. Nah, langsung saja kita ke eksperimennya. Misalnya, pada satu koin yang dilemparkan sebanyak 3 kali. Nah, kita juga tahu kalau satu koin ini hanya memiliki 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Jadi, peristiwa yang mungkin terjadi yaitu hanya angka dan gambar. Pada pelemparan pertama, peristiwa yang mungkin terjadi adalah angka dan gambar. Pada pelemparan kedua, peristiwa yang mungkin terjadi adalah angka dan gambar. Pada pelemparan ketiga, peristiwa yang mungkin terjadi adalah angka dan gambar. Nah, jadi dari diagram pohon inilah kita dapat mendaftarkan anggota-anggota atau peristiwa-peristiwa ke dalam ruang sampel. Pada peristiwa pertama, ada angka-angka-angka. Pada peristiwa kedua, ada angka-angka gambar. Pada peristiwa ketiga, ada angka gambar angka. Selanjutnya, angka gambar gambar, gambar angka angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Nah, jadi terdapat 8 peristiwa atau 8 titik sampel. Jadi di dalam ruang sampel ini terdapat sebuah peubah acak, di mana kita tuliskan seperti ini. Peubah acak X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul dari 3 kali pelemparan. Nah, kemudian kita ingin menentukan nilai-nilai dari si X-nya ini. Kita tuliskan di sini X kecil sama dengan, kita lihat dari ruang sampelnya, pada peristiwa pertama angka yang muncul ada 3. Pada peristiwa kedua, angka yang muncul ada 2. Pada peristiwa ketiga, angka yang muncul ada 2 juga. Pada peristiwa keempat, angka yang muncul ada 1. Pada peristiwa kelima, angka yang muncul ada 2 juga. Pada peristiwa keenam, angka yang muncul ada 1 juga. Pada peristiwa ketujuh, angka yang muncul ada 1 juga. Dan pada peristiwa ke-8 tidak ada angka yang muncul. Atau kita tulis di sini 0. Atau jika ingin diurutkan bisa ditulis seperti ini. X sama dengan 0, 1, 2, 3. Inilah yang kita sebut sebagai peubah acak X. Jadi, peubah acak X itu adalah sebuah fungsi yang memetakan dari ruang sampel S ke dalam himpunan bilangan nyata atau real. Jadi, berdasarkan definisi peubah acak ini letaknya ada di sini. Dan yang kita petakan ini adalah ruang sampel S ke himpunan bilangan nyata.
hasilnya seperti ini. Tara! Oke guys, jadi ini adalah konsep dari peubah acak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan nilai-nilai dari si X-nya tadi, atau nilai-nilai dari si peubah acaknya itu tadi. Ada 0, 1, 2, dan 3. Termasuk ke dalam peubah acak apakah ya dia? Jadi, itu termasuk ke dalam peubah acak bagian diskrit. Loh, kenapa? Itu karena bilangan 0, 1, 2, 3 itu merupakan bilangan-bilangan bulat dan juga kelipatan dari 1. Contoh lainnya seperti ini. 0, setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah. Itu juga merupakan peubah acak diskrit. Itu karena dia merupakan kelipatan dari setengah. Dan peubah acak diskrit ini pasti hasilnya segitu. Oke, jadi kita sudah ada sedikit gambaran tentang apa itu peubah acak diskrit. Nah, kita perjelas lagi di sini bahwa peubah acak diskrit itu adalah peubah acak yang hanya dapat menjalankan sebanyak berhingga dari harga-harga yang berbeda. Nah, maksudnya begini, pada peubah acak diskrit, anggota-anggota si peubah acaknya atau unsur-unsur di dalamnya, yaitu X1, X2, X3, sampai ke Xn, itu bersifat countable. Artinya, dia bisa dihitung dan dia berhingga. Nah, karena dia berhingga, berarti dia peluang, gitu. Oke, lanjut. Setelah kita mengenal konsep dari peubah acak dan peubah acak diskrit, kita juga harus mengenal yang pertama yaitu fungsi peluang atau probability density function yang biasa disingkat dengan PDF. Kita tuliskan seperti ini. Fx sama dengan peluang pada saat peubah acak sama dengan X kecil. Oh iya, F-nya ini harus huruf kecil ya. Dan fungsi peluang Fx-nya ini berlaku untuk semua nilai si X-nya itu, atau nilai dari si peubah acaknya itu, yaitu X1, X2, X3, sampai ke Xn. Adapun syarat-syarat yang memenuhi dari fungsi peluang atau PDF ini, yang pertama ada peluang pada saat peubah acak sama dengan X kecil, itu peluangnya antara 0 sampai 1. Nah, karena dia peluangnya 0 sampai 1, berarti kalau misalnya peubah acaknya pada saat X kecilnya sama dengan 0, misalnya kita buat begini. Peluang pada saat peubah acak sama dengan 0 ditambah peluang pada saat peubah acak sama dengan 1 ditambah peluang pada saat peubah acak sama dengan 2 sampai peluang pada saat peubah acak sama dengan N, itu hasilnya selalu 1. Maka dari itu penulisannya bisa kita tulis juga seperti ini. Peluang pada saat peubah acaknya sama dengan X ke I, di mana I sama dengan 0 sampai ke N sama dengan 1. Atau hasilnya itu selalu 1 gitu ya. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya, terdapat contoh soal dari PDF atau fungsi peluang yang akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Maisyarah. Baik, di sini saya akan membahas tentang contoh soal dari fungsi peluang atau probability density functional atau yang biasa kita sebut dengan VDF. Sebelumnya, kita telah mengetahui tentang fungsi peluang, syarat-syarat yang memenuhi fungsi peluang, dan lainnya. Untuk itu, langsung saja ke contoh soalnya. Kejadian pada satu koin yang dilemparkan sebanyak 3 kali. Sebelumnya tadi, kita telah tahu bahwa satu koin itu hanya memiliki 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Nah, jadi
kita sudah mendapatkan ruang sampel pada percobaan satu koin yang dilemparkan sebanyak 3 kali yang tadi telah dijelaskan oleh Distia. Untuk ruang sampelnya yaitu angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Dan untuk X-nya telah didapatkan 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan untuk NS-nya itu adalah 8. Untuk syarat fungsi peluang yang pertama tadi, yaitu fx sama dengan peluang pada saat peubah acak sama dengan x kecil. Pada soal ini, x-nya tadi telah diketahui yaitu 0, 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama, yaitu jika f0 sama dengan peluang pada saat peubah acak sama dengan 0, hasilnya adalah 1/8. 1/8 itu terdapat dari peluang X sama dengan 0 itu adalah 1, yaitu gambar gambar gambar. Sedangkan 8-nya itu adalah NS-nya. Yang kedua, jika F1 sama dengan peluang pada saat peubah acak sama dengan 1, itu hasilnya adalah 3/8. Untuk F2 sama dengan peluang pada saat peubah acak sama dengan 2, itu hasilnya adalah 3/8. Sedangkan untuk F3 sama dengan peluang pada saat peubah acak sama dengan 3, itu hasilnya adalah 1/8. Untuk F0, F1, F2, F3, hasilnya tadi akan kita jumlahkan. Sehingga 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 8/8 sama dengan 1. Hasilnya itu bisa juga ditulis dalam bentuk tabel. X, untuk nilai X-nya itu 0, 1, 2, 3. Sedangkan Fx-nya itu untuk F0-nya 1/8, F1-nya 3/8, F2-nya 3/8, dan F3-nya 1/8. Maka hasilnya sama dengan 1. Sekian dari penjelasan saya tentang contoh soal fungsi peluang PDF. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kita akan lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Dinita Mubian. Baiklah, di sini saya Dinita Mubianti akan membahas mengenai fungsi distribusi beserta contoh soalnya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa fungsi distribusi ini juga sering disebut dengan cumulative distribution function ataupun yang lebih dikenal dengan CDF. Nah, fungsi distribusi ini didefinisikan untuk semua bilangan nyata B, di mana B lebih dari min tak hingga dan kurang dari tak hingga, dengan FB sama dengan P, di mana X kurang dari sama dengan B. Nah, sehingga fungsi distribusi F adalah fungsi stapa atau step function. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa jika menggunakan fungsi dalam F besar, maka itu adalah CDF atau yang sering disebut dengan fungsi distribusi. Nah, begitu juga yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jika menggunakan F, fungsinya itu F kecil, maka itu adalah fungsi peluang. Nah, oke, sama saja dengan soal sebelumnya, hanya saja kita menggantikan soalnya dengan jadi soalnya itu berbunyi kejadian koin dilemparkan 3 kali. Nah, yang ditanyakannya itu adalah bagaimana CDF-nya jika X menyatakan banyaknya angka yang muncul. Nah, sebelumnya kita sudah mendapati hasil daripada fungsi peluang ataupun PDF. Nah, sekarang CDF-nya itu berdasarkan yang dijelaskan sebelumnya, di mana peluang discrete-nya itu ada 0, 1, 2, 3. Dan begitu juga dengan fungsi peluangnya juga sudah diketahui. Nah, sekarang kita cari dengan menggunakan contoh soal tadi.
Dan kita juga sudah mendapati nilai daripada peluang diskrit dan juga PDF ataupun fungsi peluang. Nah, sekarang kita harus mencari fungsi distribusinya atau CDF, di mana F0 sama dengan PX kurang dari sama dengan 0 sama dengan PX sama dengan 0, hasilnya adalah 1/8. Nah, untuk mencari F1 sama dengan PX kurang dari sama dengan 1, di mana nilai daripada PX sama dengan 0 kita tambah dengan PX sama dengan 1. Nah, 1/8 ditambah 3/8 hasilnya 4/8. Nah, selanjutnya kita mencari nilai daripada F2 sama dengan PX kurang dari sama dengan 2, itu sama dengan, nah kita jumlahkan lagi, PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1 ditambah PX sama dengan 2. Hasilnya adalah 7/8. Kenapa 7/8? Karena pada fungsi X sama dengan 2 itu hasilnya itu adalah 3/8. Jadi kalau 1/8 ditambah 4/8 ditambah 3/8 hasilnya mohon maaf, itu tadi PX sama dengan 0-nya adalah 1/8, PX sama dengan 1-nya 4/8, dan PX sama dengan 2-nya itu adalah 2/8. Jadi 7 sama dengan 7/8. Nah, untuk F3-nya, fungsi 3-nya itu sama dengan PX kurang dari sama dengan 3, di mana PX sama dengan 0 kita tambah dengan PX sama dengan 1, kita tambah dengan PX sama dengan 2, kita tambah dengan PX sama dengan 3, itu hasilnya adalah 1. Nah, dengan begitu kita sudah mendapati nilai F0-nya adalah 1/8, F1-nya adalah 4/8, F2-nya adalah 7/8, dan F3-nya sama dengan 1. Nah, dengan begitu kita dapat membuat grafiknya, di mana untuk di posisi nilai Y itu yang paling besarnya adalah 1, sehingga di sana terdapat 1/8, 4/8, dan 7/8. Sedangkan di absis, yaitu di sumbu X, itu ada 1, 2, dan 3. Oke. Terus kita dapati bahwa di F1-nya itu hasilnya itu adalah 4/8. Di F0 tadi 1/8, di F2-nya ada 7/8, dan F3-nya ada 1. Nah, tinggal kita temukan titik-titiknya dengan lurus. Ikuti saja titiknya sampai menemukan bentuk daripada fungsi distribusinya. Nah, itu saja yang dapat saya bahas mengenai fungsi distribusi beserta contohnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dinita Mubianti. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.